Hello viewers, blessed to see you again. Ini kali saya tertarik untuk membahas dua kata, cahaya dan terang, dikaitkan dengan Injil Yohanes 8 ayat 12. Pertama-tama saya akan bahas makna cahaya dan terang. Apakah menurut Anda ini kata-kata yang memiliki makna yang sama? Dari sisi bahasa, kalau cahaya memiliki jenis kata benda abstrak, sedangkan terang berjenis kata adjektif atau kata sifat. Tentunya memiliki makna yang berbeda dari keduanya. Dalam bahasa Inggris, cahaya diterjemahkan beberapa kata, yaitu light, ini catatan saya, shine, glow, radiance, dan illumination. Sedangkan terang juga diterjemahkan beberapa kata dalam bahasa Inggris, shining, clear, radiant, dan luminous, juga transparent. Ya. Nah, di dalam terjemahan Lai, Yohanes 8 ayat 12, saya akan bacakan dulu. Kemudian Yesus berkata lagi kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Nah, dibandingkan dengan terjemahan NIV, New International Version. Coba saya bacakan ya. When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Nah, semula saya menjelaskan tentang perbedaan kata cahaya dan terang. Kalau dalam NIV, the light ya itu diartikan cahaya, sedangkan dalam terjemahan Lai, akulah terang dunia. Berarti terang ini adalah kata sifat, ya. Nah, saya prefer dalam terjemahan NIV. Lebih jelas bagi saya, ya. Ketika Yesus mengatakan I am the light, berarti aku adalah cahaya of the world, cahaya dunia. Nah, dunia itu kita bisa memaknai dunia itu adalah langit dan bumi, juga seluruh semesta raya isinya serta kehidupannya, ya. Jadi semuanya, termasuk kita manusia ya di dalamnya. Dan world di sini itu tadi secara makna ya, dunia dimaknai semacam seperti yang saya sebutkan saya katakan tadi. Dan dunia ini berarti merujuk pada fisik ya yang terlihat mata. Juga tak boleh dilupakan bahwa ada juga dunia rohani ya, dunia spiritual. Hingga mengarah pada akhirat, artinya kehidupan akhirat, ya. Jadi Yesus Kristus adalah cahaya langit dan bumi atau seluruh semesta raya, bahkan cahaya rohani hingga cahaya akhirat, ya. Kemudian whoever follows me, siapapun yang mengikuti aku, will never walk, tidak akan pernah berjalan di dalam in darkness, dalam kegelapan. Secara deskripsi ya, kegelapan berarti tidak ada cahaya, ya, tidak ada sinaran, ya. Jadi ini melambangkan kejahatan, melambangkan juga dosa, keterpisahan manusia dengan Tuhan akibat dosa, dan juga kesengsaraan, ketidaktahuan ya, ketidaktahuan, kebodohan, ketidakmengertian, kemudian bahkan kejahatan. In darkness berarti jalan kegelapan, jalan iblis ya, mengikuti cara-cara iblis yang serupa dengan dunia ini ya. Bahkan bisa juga melambangkan siksa neraka. Saya juga akan sertakan makna cahaya dan terang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi
Cahaya menurut KBBI memiliki dua makna, yaitu sinaran yang timbul dari sumber tertentu. Dan makna yang kedua, kesadaran atau pengertian. Nah, kalau tadi Yesus mengatakan bahwa I am the light, berarti I am the light. Cahaya ini adalah sinaran yang timbul dari sumber tertentu. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa I am the light, bahwa akulah cahaya itu, ya. Bisa diartikan akulah kesadaran dan pengertian itu. Pengertian dihubungkan dengan makna hikmat Allah. Dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah memang hikmat Allah atau pengetahuan Allah itu sendiri, ya. Kemudian terang artinya dalam KBBI adalah tidak gelap, ya, atau bercahaya, jelas, cerah, tidak kabur, tidak remang-remang, ya. Hidup di dalam Kristus itu memang jelas, saudara, kan, ya. Jadi tidak remang-remang, selalu ada jawaban, ya, atas ketidakmengertian kita atas segala perkara, segala sesuatu. Jadi seperti dikatakan, Yesus Kristus adalah cahaya langit dan bumi. Mana dalilnya? Itu tadi ya dalilnya, saudara, di Yohanes 8 ayat 12, ya. Sudah jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah cahaya yang menerangi seluruh semesta raya. Jadi cahaya seperti apa yang bisa menerangi seluruh semesta raya kalau bukan cahaya Allah itu sendiri, saudara? Jadi mudah-mudahan khususnya bagi saudara-saudara yang tidak atau belum percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dengan dalil ini semoga Anda cepat menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah kesadaran dan pengertian. Cahaya yang menerangi, ya, menerangi pikiran, ya, yang membuka pikiran untuk boleh paham tentang pengetahuan, segala pengetahuan ilahi. Maksudnya bukan semua kepenuhan tentang Allah, ya. Jadi sebagai manusia kita memiliki keterbatasan, jangkauan logika untuk memahami hakikat Allah itu sendiri. Dan melalui pengenalan akan Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah sejati itu siapa. Dan tentu saja dalam iman kami, iman Kristen, bahwa Yesus Kristus fully God and fully man. Jadi Yesus Kristus 100% Allah dan 100% manusia. Well, jadi Yesus Kristus tidak memiliki tandingan. Ya. Injil Yohanes sendiri itu sudah mulai digunakan kalau nggak salah abad 2 Masehi, ya. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Jadi ketika di sekitar abad ke-9, mulai abad ke-9, jika ada komunitas, kelompok-kelompok orang lain yang tidak memiliki keyakinan kepada Kristus, membuat konsep, memfigurkan tokohnya, mengunggulkan tokohnya sebagai cahaya Allah yang merupakan sumber dari ciptaan sebelum semua ciptaan diadakan. Tentu saja itu konsep yang palsu. Tentunya kita pengikut Kristus sangat tidak mempercayai hal itu. Karena yang kita percaya adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab, yang merupakan wahyu Allah itu, dan Yesus sendiri adalah puncak wahyu Allah itu yang mengatakan bahwa I am the light, aku adalah cahaya dunia, I am the light of the world. Jadi bagi saudara yang belum percaya Yesus Kristus, Anda masih punya kesempatan. Tangan Tuhan Yesus Kristus terbuka dengan penuh kasih untuk menerima Anda, untuk menuntun Anda berjalan dalam cahaya, yaitu Yesus Kristus, agar kita tidak jatuh dalam jerat-jerat penguasa dunia, yaitu si iblis. Puji Tuhan, ini sangat menarik bagi saya, dan tolong juga katakan kepada teman-teman Anda, tekankan lagi bahwa Yesus Kristuslah adalah cahaya dunia. Semoga ini memberikan pencerahan bagi semua manusia,
Tuhan Yesus Kristus memberkati semua umat manusia.